Saat jiwa sampai kepada Tuhan, saat pikiran sampai pada Tuhan, saat tubuh sampai pada Tuhan, yang sampai pada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi yang sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itu sebabnya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj diceritakan di Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. An-Najm 13, 14, 15, 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia melihat itu kapan saja. Ini cerita Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Kalau kita melihat Quran secara utuh, nanti kita akan belajar surat Al-An'am. Di Quran surat Al-An'am ayat 74, 75, 76, seterusnya. Itu cerita pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Pada saat beliau mencari diri sejatinya, yang pertama yang beliau temukan adalah bintang. Setelah itu beliau menemukan bulan. Setelah itu beliau menemukan matahari. Yang luar biasa, sesaat setelah beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku pasrah pada kehendak Dia dengan kelembutan diriku, dan kini aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik lagi. Itu deklarasi Ibrahim saat beliau mencapai puncak pencariannya, dari bintang menuju bulan, dari bulan menuju matahari. Bagi orang awam, bintang ya bintang, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Padahal bintang, bulan, dan matahari yang diceritakan di Quran surat Al-An'am, pengalaman Nabi Ibrahim, bukan bintang yang biasa, bukan bulan yang biasa, bukan matahari yang biasa, tapi itu bintang sejati, itu bulan sejati, itu matahari sejati. Cerita tentang bintang, bulan, dan matahari berulang-ulang dialami oleh seluruh pencari kebenaran. Itu sebabnya yang pertama dilakukan oleh para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembahkan dirinya kepada Allah, adalah pencarian tentang siapa Tuhanku. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi Mi'raj dulu. Mungkin kita alergi kalau cerita Mi'raj untuk nabi dan rasul yang lain, karena kita membatasi seakan-akan cerita Mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal cerita tentang Mi'raj, Isra Mi'raj, pencarian dan sampai mencapai puncaknya tujuan, dilakukan oleh semua nabi, semua rasul. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh semua orang bijak, semua orang suci di masa lalu, yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena semua orang bijak, semua orang suci yang sudah mencapai kebenaran, pasti tidak akan mau disebut-sebut namanya.